Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi turunan. Nah, hari ini kita akan bahas satu teorema aja lah, teorema A atau biasanya dikenal dengan aturan rantai. Aturan rantai itu asal muasalnya itu dari sini. Misal, kita mempunyai suatu fungsinya sebagai berikut, yaitu ini y sama dengan kita buatnya adalah fungsi f(x) aja ya. F(x) itu sama dengan X plus 1. Aduh, salah tulis. X plus 1 dikuadratkan. Nah, kita disuruh menurunkannya. Saya menuliskannya dalam bentuk Leibniz saja ya. Dx dari Fx atau F aksen X. Nah, kita disuruh menurunkan ini. Caranya gimana? Nah, caranya yang umum itu biasanya kita jabarkan dulu turunan dari, nah ini tidak langsung kita turunkan, tapi kita jabarkan X plus 1 kuadrat. Jadi kalau mau bocoran di sini, X plus 1 kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, ini tinggal ini X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, dengan menggunakan materi yang kemarin, nanti kita tuh cari turunan X kuadrat itu adalah 2X. Nah, turunannya dari 2X itu 2. Turunannya konstanta 1, 0. Sehingga ketemunya ini. Nah, kasusnya ini kita lebih kompleks. Nah, kita disuruh mencari turunan dari fungsi. Fungsinya itu tidak seperti itu. Fungsinya seperti ini. X plus 1 pangkat 60. Nah, kalau mau dijabarkan seperti yang langkah yang ini, waduh ya nggak kuat kita. Jadi biasanya kita itu hanya mampu kalau perkaliannya pangkat 3, itu masih bisa kita jabarkan. Tapi kalau sudah pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, apalagi pangkat 60, kita akan mengalami kesulitan. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan itu menggunakan teorema A ini. Nah, ini teorema A ini biasanya digunakan untuk membantu kita mencari suatu turunan yang turunan itu pangkatnya lebih dari lebih dari dua, lebih dari tiga, pokoknya pangkatnya banyak yang kita itu susah untuk menjabarkannya. Yang perlu kita ketahui ini adalah turunan ini asal muasalnya dari fungsi komposisi ini. Nah, dari fungsi komposisi tersebut maka ada bentuk ini, turunan suatu fungsi komposisi nilainya sama dengan ini. Nah, jadi ada f komposisi gx, maka nilainya akan sama dengan kita menurunkan fungsi gx kemudian dikali dengan turunannya fungsi gx. Jadi kita menurunkan fungsi komposisinya itu fungsi f aksen gx dikali dengan g aksen e, atau biasanya ditulis seperti ini atau yang kita tulis seperti ini. Nah, mungkin lebih enaknya kalau contoh ya, nanti kalau terlalu terlalu banyak teori tambah bingung. Contohnya ini. Nah, kita disuruh tentukan y sama dengan 2x min 4x plus 1 60. Yang diminta itu adalah turunkan fungsi tersebut, turunkan fungsi y ini. Nah, kita nanti akan menggunakan yang ini. Kita nanti akan menggunakan yang model yang ini. Nah, bagaimana caranya? Lah ini kalau dijabarkan pangkat 60 ya kesusahan kita. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan teorema A. Teorema A itu memerlukan satu, kita harus mampu memisalkan U-nya berapa. Nah, pada kasus ini U itu yang ini, yang ada di dalam kurung. Nah, berapa nilai U-nya? Yaitu nilai U-nya ini adalah 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, kalau U-nya sudah, otomatis bentuk fungsinya itu berubah. Jadi awalnya fungsinya Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, kita ubah fungsinya itu. Jadi apa fungsinya? Nah, fungsinya itu karena kita memisalkan 2x min 4 plus 1 itu sebagai U, maka nilai Y-nya itu fungsinya berubah jadi apa? Y sama dengan U pangkat 60. U-nya apa? U-nya tadi kan karena kita misalkan U sama dengan ini, kita misalkan U sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1, maka ya Y, fungsi Y-nya itu sama dengan U pangkat 60. Ini nanti yang akan kita gunakan. Jadi kita perlu mengubah
fungsi awal menjadi kita definisikan U-nya, terus kemudian kita definisikan kembali nilai Y-nya. Nah, harus pakai ini Pak? Iya, biar lebih mudah. Kalau tidak mau pakai teorema ini, boleh dijabarkan. Cuma kalau dijabarkan kita waktunya tidak nutut. Nah, kalau sudah, ya tinggal kita tulis dulu rumus bentuk umumnya. Jadi kalau ada fungsi D, X, Y itu sama dengan D UY kayak gini toh, dikali dengan DXU. Nah, jadi langkahnya seperti itu. Nah, kalau sudah diapakan Pak? Ya kita selesaikan. Nah, kita selesaikan. DU, Y-nya pakai yang mana ini? Pak, Y-nya kan ada dua. Di soal itu yang ini sama dengan yang kita buat. Ya kita pakai yang sudah kita definisikan lagi. Jadi nilai U itu kita definisikan lagi. Jadi yang dipakai yang ini. DU kali dalam kurung, mau pakai warna hitam aja ya, U pangkat 60 gini dikali dengan DX. U nya kita ganti, U nya tadi kita definisikan jadi ini 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, kalau sudah diapakan Pak? Nah, ini diselesaikan. Nah, kalau ada U, DU U pangkat 60, pangkatnya turun ke depan 60. Nah, ini kan sama-sama U, berarti 60 U pangkat 59. Nah, yang ini DX-nya kita turunkan 2x kuadrat min 4x kuadrat ini min 4x plus 1 kita turunkan. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Sedangkan turunan dari negatif 4 X itu adalah negatif 4. Yang terakhir yang konstanta plus 1 itu turunannya 0. Nah, kalau lupa diingat yang materi yang kemarin. Nah, kalau sudah seperti ini diapakan Pak? Kita kembalikan lagi. Kok mulek Pak? Ya kayak gini memang kan. Jadi kita kembalikan lagi nilai U-nya 60. Nah, U-nya tadi apa di sini? 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi kita kembalikan lagi 2x kuadrat min 4x plus 1 kayak gini dikali dengan 4x min 4. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini diapakan lagi Pak? Ini pangkatnya jangan lupa ini 59. Kalau sudah seperti ini Pak, ya udah gini aja lah. Karena kita terus terang agak kesusahan menjabarkan yang ini pangkat 59. Terus yang kedua, kalau dikalikan dengan 4x min 4 ya juga susah kalau nggak dijabarkan. Nah, jadi kita hentikan sampai sini. Ya udah, ini sudah selesai. Nah, contoh yang lain Pak. Oke. Contoh yang lain itu fungsinya kayak gini. Y sama dengan ini. Tulisan fungsi ini bisa saya tulis dengan tulisan seperti ini juga. Nah, kayak gini. 2 pangkat X pangkat 5 ya, min 7. Nah, pangkatnya itu ditaruh di luar 3. Kenapa Pak? Karena 1 pangkat 3 itu juga 1. Nah, kita disuruh menentukan DXY-nya. Nah, caranya sama seperti yang nomor 1 tadi. Kita definisikan dulu fungsi U-nya. O. Lebih enak itu yang di dalam kurung ini. U-nya berapa kalau begitu Pak? 1 per ini 2 X pangkat 5 min 7. Nah, kayak gini aja. Oke. Sudah bisa kira-kira? Nah, 2 pangkat X pangkat 5 min 7. Nah, tapi kayaknya kok susah ya. Nah, jangan ini aja. Nah, kita buat U-nya itu tidak ini. U-nya itu kita definisikan sebagai gini aja. 2X pangkat 5 min 7. Jadi perkalian atau pembagian yang di dalam kurung. Kok seperti itu Pak? Ya. Nah, kalau U-nya kita misalkan dengan ini, maka kita akan memperoleh nilai Y-nya berubah. Y sama dengan ini 1 per, nah 2X min 7 tadi kan U pangkat 3. Oke, udah ya. Nah, 1 per U itu kita naikkan lah. Nah, kalau dinaikkan jadi gimana Pak? U pangkat min 1 pangkatkan 3. Nah, ini jadinya U pangkat min 3. Karena kalau dibuat pecahan itu bentuknya jadi rumit.
Jadi lebih baik kita jadikan ya bentuk pangkat, tapi pangkatnya berupa bilangan negatif. Oke, kita sudah mendapatkan fungsi yang baru, yaitu dari bentuk kita misalkan U sama dengan 2x min 5, kita mendapatkan fungsi Y itu berubah jadi U pangkat min 3. Nah, jadi kita punya bekal. Yang pertama, Y berubah menjadi U pangkat min 3. Yang kedua, nilai U itu sama dengan 2x pangkat 5 min 7. Nah, kalau sudah diapakan, ya kita selesaikan menggunakan teorema A tadi. D X Y sama dengan DU ya, DUY dikali dengan DXU. Nah, tinggal kita substitusikan DU, nah Y-nya yang dalam bentuk U tadi, U pangkat min 3 dikali dengan DXU. Nah, U-nya berapa? 2x pangkat 5 min 7. Jadi kita pilih di sini 2x pangkat 5 min 7. Nah, kalau sudah diapakan Pak? Kalau sudah, tinggal kita selesaikan. DU U pangkat min 3. Berapa nilainya? Nah, pangkatnya itu dikalikan koefisiennya karena 1 ya. Jadi tinggal min 3 U, nah min 3 dikurangi 1, min 4. DX-nya kita selesaikan. Dikali dengan berapa? 2x pangkat 5. Nah, berarti berubah menjadi 5 kali 2, pangkatnya dikalikan dengan koefisien 10. Pangkatnya X-nya itu dikurangi 1, pangkat 4. Sedangkan min 7 karena berupa konstanta, nilainya 0. Nah, kalau sudah seperti ini, diapakan lagi Pak? Ya ini kita selesaikan. Nah, kita buat pangkatnya itu tidak negatif. Jadinya negatif 3 per U pangkat 4. Karena awalnya negatif, kalau dibuat turun jadi pangkatnya 4 dikali dengan ini 10x pangkat 4. Nah, kalau sudah diapakan Pak? Ya, kalau sudah ini tinggal kita sederhanakan. Min 3 kali 10x pangkat 4 min 30x pangkat 4. Nah, U-nya kita kembalikan lagi. U-nya tadi 2x pangkat 5 min 7. Nah, berarti tinggal ini 2x pangkat 5 min 7. Nah, pangkatnya berapa itu? Pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, ya udah gini aja. Nah, kenapa nggak diselesaikan? Pokoknya kalau pangkat lebih dari 4 itu bentuk yang seperti ini. Nah, ini kalau dikalikan ya perlu effort. Dan yang kedua itu ya nanti nggak bisa juga disederhanakan. Karena posisi yang atas itu, yang ini, nah ini juga bentuknya X pangkat 4. Jadi kalau disederhanakan juga nggak ketemu. Ya udah, kita sudah sampai ini aja. Pak, contoh Pak yang agak susah lagi Pak. Nanti jangan-jangan soalnya susah. Ya udah. Nah, kalau ini kombinasi. Jadi ini kombinasi, bentuknya kayak gini. Nah, ini rumusnya dt sama dengan tuh T kuadrat min 2T plus 1 T pangkat 4 plus 3 pangkat 13. Nah, ini kan juga susah permasukan. Nah, kita akan definisikan. Nah, yang didefinisikan yang pertama kita definisikan dulu U-nya. U-nya berapa? Nah, U-nya kita definisikan ini aja yang di dalam kurung. T kuadrat min 2T plus 1 dibagi dengan T pangkat 4 plus 3. Ini kan? Nah, kalau begitu fungsinya jadi apa Pak? Nah, fungsi yang di dalam kurung itu ya fungsi dt. Nah, ini harusnya gini Cah, biar nggak bingung. Nah, fungsi yang di dalam kurung jadi gimana Pak? Jadi ini Y sama dengan U pangkat 13. U-nya berapa? U-nya yang ini tadi. Nah, U pangkat 13. Nah, kita sudah dapatkan ini. Kalau begitu diapakan? Ya dikerjakan. Dx Y sama dengan du U ya ini. Ux Uy dikali dengan dxu. Nah, ini. Nah, duy itu nilainya sama, kita substitusikan du, y-nya adalah bentuk U pangkat 13 dikali dengan dx.
tulis D-nya aja. Dx, nah X-nya diganti itu T kuadrat min 2T, min 2T ya, min 2T plus 1 dibagi dengan T pangkat 4 plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, nah, yang paling, kalau yang depan ini mungkin mudah ini. Yang depan ini kan tinggal 13 U pangkat 12. Nah yang belakang ini perlu effort. Nah, effortnya gimana? Ya kita pakai ijiran aja ya. Saya tulis di sebelah sini. Nah, turunan, masih ingat toh? Turunan dari dx T kuadrat min 2T plus 1 dibagi dengan T pangkat 4 plus 3. Nah, kalau ada bentuk U, dalam bentuk U per V, nah, UV, ya kan, dalam bentuk UV masih ingat toh? UV, turunan UV gimana? Yang kemarin tuh loh, dibuka lagi kalau lupa. Nah, turunan UV itu nulisnya kan seperti ini, D. Masih ingat apa enggak? Kalau lupa diingat-ingat lagi ya. Jadi kalau lupa itu saya tulis di sini ya. Pakai pulpen merah ya. Kalau lupa itu kan gini, F(x) dx dalam kurung U kali U per V ya, maaf, dx U per V. Nah, sama dengan apa Pak? Sama dengan itu dxu kali, nah lupa saya juga, makanya harus kita kalau lupa gimana caranya. Pokoknya prinsipnya itu kalau lupa ya harus lihat catatan. Nah, kalau diingat-ingat nggak temu-temu, kalau lihat catatan itu kan relatif lebih mudah masalah ini. Maaf ya. Jadi posisi D ini kalau dicontoh di buku yang kemarin bukan UV, D F per G. Nah, dfx per gx. Kalau bentuknya seperti ini, nilainya jadi apa Pak? Nah, di catatan yang kemarin teorema H atau teorema pembagian jadi gini, gx dikali dx fx, nah, dikurangi dengan ini fx dikali dx gx gini. Nah kayak gini dibagi, wah masih panjang ini, dibagi dengan G kuadrat X. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah kalau pada posisi ini berarti yang fungsi fx nya yang mana? Ya yang atas inilah, ini fx, yang bawah itu kita fungsikan gx. Nah ini jiranya kayak gitu. Nah berarti ini gx, nanti kita tulis lagi T pangkat 4 plus 3 dikali dx fx, turunan dari itu bukan x ini T ya, dt ft nya itu, nah, ini T ini alat. Nah T nya itu jadi itu, nah, dx ft, f nya kan yang itu T kuadrat min 2T plus 1, 2T plus 1 kayak gini, dikurangi GT. Nah GT itu kan yang bawah, nah kita tulis T ada, tulis lah, kita kurangi dengan T pangkat 4 plus 3 dikali dengan ini dt gt, dt gt. Astagfirullahaladzim, salah tulis lagi. Nah ini bukan G, ini kan FT ya, FT itu yang ini. Nanti kalau di slow, kalau nggak gitu dilihat lagi catatan saya ya. T kuadrat min 2T plus 1 dikali turunan dari ini dt dalam kurung T pangkat 4 plus 3. Nah, nanti semuanya ini dikali GT kuadrat. GT tadi adalah T pangkat 4 plus 3. Nah kalau dikuadratkan, nanti kalau kebingungan nanti di slow penjelasan saya, dihentikan sambil dilihat catatan dari pengerjaan saya. Nah
Kalau sudah ketemu seperti ini Pak, jadi misalkan oh ya udah Pak, ini sudah mulai agak ingat lah, rasanya agak ingat. Terus diapakan? Ya disederhanakan. Nanti kalau disederhanakan, setelah dikalikan kemudian disederhanakan, nanti ketemunya ini kurang lebih. Karena ini kok saya langsung hasilnya, biar hemat waktu. Nanti kalau nggak disederhanakan nanti panjang ini. Min T pangkat 6 plus 6 T pangkat 4 min 4 T pangkat 3 plus 9 T kuadrat min 6 dibagi dengan, nah ini tetap saya tulis ini, T pangkat 4 plus 3 dikuadratkan. Nah ketemulah itu. Nah tinggal kita ganti di sini. Kalau begitu ini tinggal ini 13 U kuadrat dikali dengan, waduh panjang banget Pak, iya, min T pangkat 6 min T pangkat 6 plus 6T pangkat 4 min 4T pangkat 3 plus 9T kuadrat min 6 dibagi berapa? Dibagi dengan T pangkat 4 plus 3 dikuadratkan. Nah kalau sudah seperti ini Pak, ya ini U nya dikembalikan lagi ke semula. U nya tadi T kuadrat plus 2T plus 1, jadi kita kembalikan lagi U-nya, jadi kita tulis ya 13 dikali U-nya kan kita ubah tadi T pangkat 3 min 2T plus 1 dan gini dibagi dengan T pangkat 4 plus 3 dipangkatkan 12 dikali, nah dikali dengan berapa? Dikali dengan ini, kita tulis lagi min T pangkat 6 plus 6T pangkat 4 min 4T pangkat 3 plus 9T kuadrat min 6 dibagi dengan T pangkat 4 plus 3 dipangkatkan 2. Kalau sudah seperti ini Pak, udahlah, sini aja lah, udah nyerah lah. Kenapa nyerahnya Pak? Ya ini ada pangkat 12 kan susah, mau pangkat paling mentok itu kita 3 itu masih ngos-ngosan lah ya kalau mau menjabarkannya. Kalau sudah seperti ini tidak usah dijabarkan lagi, ya udah. Jadi turunan dari 2XY itu sama dengan ini. Nah, ini solusinya. Nah, mungkin sementara itu dulu dari saya. Nanti lebih enak kalau kita latihan soal ya di Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.